listening to the national anthem and getting that feeling of this is. Keuntungan melimpah. Indonesia jamu Vietnam di kandang pada Piala AFF 2026. Awal tahun 2026 membawa secercah optimisme baru bagi sepak bola Indonesia. Hasil resmi undian fase grup Piala AFF 2026 atau kini lebih dikenal sebagai Piala ASEAN memberikan kabar manis bagi publik Garuda. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama rival tradisional dan sekaligus juara bertahan, Vietnam. Namun di balik kerasnya persaingan, ada satu detail yang membuat seluruh penggemar sepak bola tanah air tersenyum lebar. Laga krusial, sederhana tapi sangat berarti. Format turnamen yang kembali menggunakan sistem single round robin membuat setiap pertandingan menjadi penentu. 2 laga kandang, 2 laga tandang, dan salah satunya yang paling menentukan mempertemukan Indonesia dan Vietnam di Jakarta. Sebuah strategi keuntungan yang tidak sekedar soal tempat bertanding, tetapi mencakup mentalitas, momentum, hingga peluang lolos menjadi juara grup. Atmosfer SUGBK yang merendangi. AFC dan AFF merilis jadwal resmi. Indonesia akan menjamu Vietnam pada 3 Agustus 2026. Di stadion inilah energi puluhan ribu pendukung bersatu membentuk gelombang suara yang hampir mustahil ditahan oleh tim tamu manapun. Dan Vietnam yang dalam 1 dekade terakhir sering menjadi batu sandungan untuk kita. Sejarah tidak pernah berbohong. Saat Indonesia bermain di kandang, terutama melawan Vietnam, performa para pemain Garuda sering melebihi ekspektasi. Kecepatan, agresivitas, hingga keberanian pemain meningkat 2 level dibandingkan laga tandang, terutama di Hanoi yang terkenal angker bagi tim lawan. Keuntungan besar untuk skuad John Hartman. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman, menyambut hasil undian ini dengan penuh optimisme. Dan dari kacamata taktik, keuntungan ini sangat signifikan. Setidaknya ada 3 alasan besar mengapa menjamu Vietnam di kandang adalah skenario terbaik yang bisa didapat Indonesia. Efisiensi logistik dan pemulihan. Di turnamen seketat Piala AFF, 1 hari pemulihan bisa menjadi pembeda. Indonesia tidak harus melakukan perjalanan jauh ke Vietnam. Sebaliknya, laga tandang mereka hanya ke Singapura serta markas pemenang playoff antara Brunei dan Timor Leste. 2 perjalanan singkat yang meminimalkan jet lag dan meminimalkan kelelahan. Ini sangat cocok dengan filosofi Hartman. Pelatih asal Inggris ini dikenal suka mempertahankan intensitas tinggi selama 90 menit. Agar strateginya berjalan sempurna, para pemain harus berada pada kondisi fisik terbaik. Jadwal ringan seperti ini memberikan ruang bagi Hartman untuk menjaga tempo permainan khasnya, menekan cepat, transisi agresif, dan mobilitas tanpa henti. Singkatnya, Indonesia dapat menghemat energi, sementara Vietnam harus mengeluarkan semuanya di hadapan puluhan ribu pendukung Garuda. Tekanan mental bagi juara bertahan. Vietnam datang ke Jakarta dengan status juara bertahan, status yang terlihat menyenangkan, tapi juga membawa beban yang sangat besar. Mereka harus mempertahankan mahkota dan semua mata tertuju pada mereka. Di Indonesia punya keuntungan terbesar. SUGBK dikenal sebagai salah satu stadion paling menekan di Asia Tenggara. Riuh supporter, tekanan atmosfer, hingga serangan mental dari luar lapangan akan menjadi ujian berat bagi para pemain Vietnam. Banyak negara besar pernah runtuh di bawah tekanan itu, dan Vietnam, meski kuat secara taktik, tidak disebutkan. Untuk pemain seperti Rizky Ridho, Marcelino, dan generasi muda Garuda lainnya, dukungan supporter bisa bertransformasi menjadi tenaga ekstra. Sementara bagi Vietnam, suara yang sama bisa menjadi beban yang membuat kaki terasa 2 kali lebih berat. Laga penentu juara grup. Banyak analis sepak bola ASEAN sepakat, laga Indonesia versus Vietnam hampir pasti menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup A. Mengingat sistem penempatan semifinal menghindarkan juara grup bertemu juara grup lainnya,
Kemenangan di laga ini bisa membuka jalan Indonesia untuk menghadapi lawan yang relatif lebih ringan. Dan itu sangat penting. Dengan target besar memutus kutukan runner-up, momentum Indonesia. Dengan komposisi pemain yang semakin matang dan gaya bermain modern di bawah John Hartman, optimisme publik sepak bola tanah air menguat. Tahun 2026 disebut sebagai momentum terbaik Indonesia untuk memutus kutukan spesialis runner-up. Bonusnya, keuntungan kandang melawan Vietnam memperbesar peluang itu. SUGBK akan kembali menjadi benteng, para pemain akan datang dengan ambisi, supporter akan hadir dengan semangat, dan Hartman akan mempersiapkan strategi yang memaksimalkan tiap detail. Jika momentum ini mampu dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia akhirnya meraih trofi yang selama puluhan tahun terus luput dari genggaman. Dan semuanya berawal dari satu keuntungan besar, menjamu Vietnam.